والصلاة والسلام على النبي الكريم وعلى آله وأصحابه ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. Sejenak kita lanjutkan tentang pemahaman tentang usul bid'ah ini agar supaya antum lebih paham lagi, paling tidak beberapa masalah lagi. Yang ke-8, asal di dalam ibadah itu adalah terlarang. Ini kaidah yang besar sekali. Bahwa asal segala sesuatu ibadah itu, hukum asalnya itu terlarang. Al-aslu fil ibadati al-man'u. Asal di dalam ibadat itu terlarang. Al-Imam Ibn Qayyim rahimahullah ta'ala pernah mengatakan di kitabnya I'lamul Muwaqqi'in, ومعلوم أنه لا حرام إلا ما حرمه الله ورسوله ولا تأثيم إلا ما أثم الله ورسوله به فاعله كما أنه لا واجب إلا ما أوجبه الله ولا حرام إلا ما حرمه الله ولا دين إلا ما شرعه الله فالأصل في العبادة البطلان حتى يقوم دليل على الأمر والأصل في العقود والمعاملات الصحة حتى يقوم دليل على الأمر والفرق بينهما أن الله سبحانه لا يعبد إلا بما شرعه على ألسنة رسله فإن العبادة حقه على عباده وحقه الذي أحقه هو ورضي به وشرعه. Yang artinya, telah maklum sesungguhnya tidak ada yang haram kecuali apa yang Allah dan Rasulnya haramkan, dan tidak ada dosa kecuali apa yang Allah dan Rasulnya nyatakan bahwa yang dikerjakan itu adalah dosa. Sebagaimana tidak ada kewajiban kecuali yang diwajibkan oleh Allah, dan tidak ada haram kecuali apa yang diharamkan oleh Allah. Tidak ada agama kecuali apa yang Allah syariatkan. Fal aslu fil ibadati al-butlan. Maka asal di dalam ibadah itu adalah terlarang hatta yakuma dalilun 'alal amr. Sampai datang dalil yang menjelaskan, yang menerangkan. Sedangkan asal di dalam perjanjian-perjanjian dan muamalat, urusan keduniaan, itu sah. Sampai datang dalil yang menetapkan tentang terlarangnya perbuatan tersebut. Jadi hukum asal sholat itu terlarang. Sampai ada keterangan. Ada keterangan. Sholat 5 waktu, sholat tahiyatul masjid, sholat rawatib, sholat lain-lain sholat. Jadi sifatnya itu ibadah menunggu. Menunggu apa? Menunggu keterangan. Tidak boleh dikerjakan hukum asalnya sampai datang keterangan dalil. Ini qaidatun 'azimatun, kaidah yang sangat besar sekali. Tidak boleh dikerjakan satu pun ibadah tanpa ada keterangan. Al-aslu fil ibadah al-man'u. Al-aslu fil ibadat al-man'u. Asal di dalam ibadat, segala ibadah itu terlarang, kecuali kalau ada dalil yang menjelaskannya. Sebaliknya, asal dalam masalah muamalat boleh sampai ada dalil yang melarangnya. Jadi dalam masalah ibadah tidak dibutuhkan dalil mana larangannya, itu tidak dibutuhkan. Maulid umpamanya dikatakan bid'ah, lalu orang mengatakan mana yang melarang maulid itu? Ini pertanyaan sebetulnya dari orang yang tidak mengerti tentang kaidah-kaidah yang besar ini. Kaidah-kaidah yang demikian besar. Kenapa? Mengembalikan kepada hukum asal. Orang yang mengadakan maulid itulah yang harus memberikan dalil. Ini kaidah. Jadi asal dalam ibadat itu terlarang. Tidak boleh dikerjakan. Sebaliknya asal dalam muamalat itu boleh. Kita kerjakan apa saja sampai ada larangan. Yang satu ketetapan, yang satu larangan. Yang satu perintah, yang satu larangan. Jadi orang yang mengadakan sesuatu ibadah itu yang wajib memberikan dalil. Sedangkan orang yang melarangnya tidak boleh beribadah, itu mengembalikan kepada hukum asalnya itu. Hukum asal ibadah itu tidak diperbolehkan. Yang ke-9, bagaimana kita mengenal bid'ah itu? Kita sudah membahas bahwa syarat amal diterima, amal soleh itu diterima adalah ikhlas, beribadah karena Allah, dan yang kedua mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam.
Sekarang bagaimana kita mengenal sesuatu perbuatan itu bid'ah? Kalau tadi beberapa masalah yang lalu kita membahas tentang sebab-sebab terjadinya bid'ah. Sekarang bagaimana cara kita mengenal perbuatan yang bid'ah atau tidak? Pertama, setiap yang menentang sunnah, baik berupa perkataan, perbuatan atau akidah, meskipun datang dari ijtihad seseorang, dari ijtihad seorang mujtahid, itu masuk ke dalam bagian bid'ah. Menentang sunnah, perkataan, perbuatan atau i'tiqad. Meskipun itu dari ijtihad. Contohnya tentang firqah-firqah yang ada sekarang ini, yang begitu banyak nih. Yang kedua, setiap urusan atau amal yang mendekatkan diri kepada Allah, padahal Nabi telah melarangnya, padahal Rasulullah SAW telah melarangnya, seperti puasa sepanjang zaman. Puasanya sunnah, tapi sepanjang zamannya ini telah dilarang oleh Rasulullah terus menerus. Ini setiap ibadah, setiap urusan yang mendekatkan diri kepada Allah, tetapi telah dilarang oleh Rasulullah, dikerjakan bid'ah. Yang ketiga, setiap urusan yang tidak mungkin disyariatkan kecuali dengan nas atau tauqif, padahal tidak ada nas, maka itulah bid'ah. Kecuali yang datang dari sahabat dan amal itu diulang-ulang dan disaksikan oleh sahabat banyak, oleh sahabat yang lain, dan tidak diingkari, maka bisa terjadi ijma' sahabat. Jadi setiap urusan, setiap amal yang tidak mungkin disyariatkan kecuali dengan nas, tidak ada nas, maka itu bid'ah. Yang keempat, adat-adat kebiasaan kuffar, adat-adat orang-orang kuffar yang masuk ke dalam kaum muslimin dan dijadikan sebagai satu ibadah. Tidak syak lagi maulid masuk dalam hal ini. Itu bid'ah. Jadi kebiasaan kuffar masuk ke dalam kaum muslimin dan itu dijadikan sebagai ibadah, atau kebiasaan kuffar itu dijadikan ibadah oleh kaum muslimin. Di antara kebiasaan kuffar adalah memperingati Natal. Nah, banyak lagi tasyabbuh bil kuffar. Itu yang keempat. Yang kelima, al-ghulu fil ibadah, melampaui batas dalam ibadah. Allah tabaraka wa ta'ala telah melarang melampaui batas ini. Ahlul kitab itu, Nasara yang dimaksud di sini, telah melampaui batas, sehingga mereka jadikan Isa bin Maryam Tuhan atau anak Tuhan. Maha suci Allah dari apa yang mereka katakan. Al-ghulu fil ibadah. Lihat jamaah haji itu menimpuk jamrah itu dengan batu-batu besar, bahkan dengan sendal, dengan sepatu, dengan payung. Ini al-ghulu. Nabi memerintahkan dengan batu kerikil sebesar biji korma. Itu melampaui, itu saja sudah termasuk dari bagian al-ghulu. Melampaui batas yang telah ditetapkan oleh syarak, itu termasuk bagian daripada ghulu. Itu yang kelima. Yang keenam, apa yang dikatakan disukai oleh sebagian ulama padahal tidak ada dalil. Khususnya ulama-ulama mutaakhirin. Disukai ini, disukai itu, tetapi tidak ada dalil. Ini masuk nanti ke dalam bagian bid'ah. Jumlahnya ini banyak sekali tentang permasalahan ini. Yang ketujuh, setiap ibadah yang tidak datang kaifiyahnya, bagaimana caranya, kecuali dari hadis yang dhaif atau maudhu. Yang kedelapan, setiap ibadah yang dimutlakkan oleh syari', syari' itu pembuat syariat Allah dan Rasulnya, Allah Ta'ala, dan manusia telah mengikatnya dengan sebagian ikatan seperti tempat, zaman, waktu, sifat, dan bilangan. Saya contohkan tadi kalimat la ilaha illallah. Syari', pembuat syariat ini, Allah Azza wa Jalla mengitlaqannya. Tidak ditentukan, tidak diikat dengan tempat, dengan waktu, dengan
Setiap ibadah yang dimutlakkan oleh syari', pembuat syariat ini, dan diikat oleh manusia dengan beberapa ikatan kaitan, seperti tempat, waktu, sifat, dan bilangan. Dan jumlah bid'ah yang seperti ini begitu banyaknya. Dari satu sisi kita melihat, sering saya beri contoh, misalnya tadi, seperti zikir, la ilaha illallah. Pembuat syariat ini memutlakkannya. Tentang sifat, tentang bilangannya, tentang tempatnya, tentang waktunya. Dimutlakkan, tidak ditentukan. Kemudian kita menentukannya. Jumlahnya sekian ribu. Itu penentuan adat, bilangan. Adat. Kemudian waktunya di sini. Waktunya hari-hari dan bulan-bulan tertentu. Itu zaman. Kemudian tempatnya itu al-makan. Dan lain sebagainya. Penentuan-penentuan inilah yang bid'ah. Ulama yang mengatakan bid'ah itu tidak mengharamkan kalimat la ilaha illallah itu. Seperti orang tahlilan. Orang ini mengatakan haram tahlilan itu. Bukan lafaz la ilaha illallahnya yang haram. Tetapi cara mereka mengucapkan la ilaha illallah pada tempat yang telah diatur oleh mereka. Bilangan yang telah ditentukan. Waktu yang telah ditentukan. Sifat yang telah ditentukan, itunya yang bid'ahnya itu. Yasinan setiap malam Jumat, umpamanya. Bukan membaca surat Yasinnya yang haram, tidak berpahala. Tetapi ketentuan, i'tiqad mereka, bahwa membaca surat Yasin pada malam Jumat itu, ada ziyadah, ada tambahan keutamaan. Lebih utama dari malam yang lainnya. Ini yang salah. Seorang boleh baca surat Yasin malam Jumatkah, malam Ahad, dan seterusnya. Terserah. Tetapi kalau sudah disertai dengan i'tiqad, malam ini lebih utama dari malam yang lain. Dari mana? Ini qayyid. Penentuan, pengikatan dari apa yang dimutlakkan oleh syari'. Ini yang sering terjadi. Selebihnya tentunya untuk mengetahui mana yang masuk bid'ah, mana yang bukan bid'ah, tidak bisa diputuskan oleh masyarakat awam, kaum muslimin awam. Dan ini bahkan para penuntut ilmu pun belum begitu sanggup untuk memutuskan sesuatu perkara itu bid'ah kecuali dengan melihat kaidah-kaidah dari ulama dan mendapat penjelasan dari para ulama. Oleh karena itu dalam bid'ah ini ada dua kelompok golongan manusia di tengah-tengah kaum muslimin. Dan yang pertama yang terbanyak yang mengerjakan bid'ah. Yang kedua yang justru mengatakan perbuatan yang sunnah jadi bid'ah. Karena kebodohan mereka terhadap bid'ah, sehingga mereka melampaui batas. Segala sesuatu pun dikatakan bid'ah. Ini sebabnya apa? Sebabnya mereka tidak memiliki ilmu lagi tentang permasalahan tersebut.